Onggoknya 10 kilo, dedeknya 1 on, bungkilnya 1 on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangan Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan yang cukup besar dan ini cukup jauh dari tempat saya. Jadi saya kesini itu gandol guys sama Mas Dian Farm. Kita langsung ngobrol bersama owner kandang ini, teman-teman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Minta izin untuk mereview peternaknya ya, Pak ya. Monggo, monggo. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Budiono. Bapak Budiono. Alamatnya mana ini, Pak? Alamatnya Desa Bumi Restu, RT 09, RW 03, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Pak Budiono. Ini kalau ukuran kandang kayaknya luas banget nih, Pak. Berapa kali berapa nih, Pak? Ini ke 30 kali 4,5. 30 kali 4,5. 30 meter kali 4,5 meter. Kalau kandang memang benar-benar masih baru, Pak. Masih baru. Apa ini bermakna Bapak baru pertama kali ini ternak kambing? Ya iya, baru pertama kali mau coba-coba lah istilahnya kan. Ya itu yang sebelah itulah yang 33 ekor itu udah berjalan 4 bulan. Terus ini nambah kandang lagi. Iya. Kalau yang membuat Bapak ini jadi tertarik dengan peternakan kambing ini apa, Pak? Ya hanya itu sekarang ini kan istilahnya lompatan lah, Mas. Batu lompatan usaha. Kita kan usaha aslinya kan penggilingan padi, Mas. Pabrik kan, ya. Beras. Jadi udah 2 tahun ini lah, Mas, kita merasa agak sulit sekarang itu kan. Kalau istilahnya kita bisa beli gabahnya, jual berasnya susah. Kadang-kadang beras itu kita nitipin dulu, Mas. Ke warung-warung. Ini ke bos. Oh, gitu. Ya bisa 20 ton, 30 ton gitu. Kita titipin. Bayarnya kalau udah laku gitu. Oh, jadi karena pertimbangan hal itu sekarang Bapak merambah di dunia peternakan kambing. Untuk jaga-jaga lah, Mas, seandainya nanti benar-benar istilahnya yang pokoknya itu pabrik itu nggak jalan, benar-benar nggak jalan, kita rencananya perbesar ini. Ya, gitu. Jadi istilahnya ini bisa dikatakan investasi juga, Pak ya? Iya. Ini kapasitas kandang berapa ekor, Pak? Ini yang baru ini 103. 103 ekor, berarti 103 sekatan ya? Kalau untuk isinya sekarang ini sudah berapa ekor, Pak ini? Sementara ini kan ini barusan datang ini, Mas, kan. Ya bahkan istilahnya yang nganter kan belum pulang toh. Ini 56. 56 ekor. Ini jantan. Jantan semua. Ini kalau sekatannya ini berapa kali berapa, Pak, per satu kandang individu ini, Pak? Oh ya, sekatan ini 50 cm kali 125, Mas. 50 cm ke belakangnya 125 cm. Nah, ini kok Bapak sudah membuat ukuran sedemikian rupa. Apakah ini sudah melakukan riset ke kandang-kandang atau gimana ini? Kok tahu ukurannya kalau untuk jantan atau penggemukan itu 50 cm? Risetnya hanya lihat itu, Mas, lihat YouTube itu aja gitu loh. Oh, itu belajar kan, dari YouTube. Kandang pembuatan pertama kan itu 150 cm, Mas. Jadi ini saya perkecil gitu loh. Saya perpendek aja. Kalau yang ukuran 50 cm-nya sih masih sama. Jadi kalau yang kandang yang sebelah itu kan 5 meter, Mas, lebarnya. Iya. Ini 4,5 meter. Gitu. Itu yang kandang awal 150 cm itu panjangnya untuk jantankah atau untuk betina, Pak? Itu campuran, Mas. Oh, campuran. Untuk jantan. Apa harus beda toh, Pak? Breeding dan penggemukan itu kandangnya apa harus beda? Ya, saya ini kan belum pernah, Mas, ya itu hanya belajar di YouTube. Kalau ini kan teorinya kan istilahnya kalau kambing nggak banyak gerak, ya seperti kita juga lah, Mas, kalau nggak banyak gerak kita gemuk gitu loh, Mas. Gitu. Ya. Jadi prinsip di penggemukan kambing jantan khususnya yang Bapak tekuni ini, kalau kambing ini nggak banyak ruang supaya tidak banyak bergerak, nanti cepat gemuk. Gemuk gitu. Kita ibaratkan kita sendiri gitu loh, Mas. Tapi tentunya harus ditopang dengan pakan yang tercukupi. tercukupi. Ya.
Nah Pak, rencananya ini kan 100 lebih ekor, walaupun sekarang baru 50 ekor. Manajemen pakannya seperti apa yang akan Bapak terapkan? Rencana kan istilahnya kita pakan yang beli itu Mas, istilahnya kan 50-50 Mas, istilahnya kan pakan beli 50%, rumput tanaman sendiri bang pakannya 50% gitu. Oh gitu. Oh Bapak sudah mempersiapkan bang pakan? Udah Mas, istilahnya kan ya sekitar 7.000 meter lah Mas. 7.000 meter. Ini sudah ditanami? Sudah tanamin odot sekitar umur 1 bulan lah Mas. Tapi kan kemarin kan habis nanam kan terus kemarau lagi toh. Iya. Jadi pertumbuhannya kurang cepat. Kurang air. Kurang air. Terus juga itu sekarang selah-selahnya itu kita tanamin singkong karet juga. Ya. Gitu. Oh singkong karet nanti akan dipakai untuk pakan kambing ini. Apa enggak takut Pak dengan singkong karet Pak nanti kira-kira Pak? Enggak. Ngelihat istilahnya kan, ngelihat teman-teman kan udah gitu. Kita kan udah survei lah ke kandang-kandang itu sebenarnya kita belum bikin itu. Ya istilah survei dulu lah selain lihat YouTube itu loh. Berarti Bapak ini prakteknya sebelum buat kandang, sebelum ngisi kambing, ini bang pakan dulu. Iya, teorinya kan seperti itu sebenarnya. Tapi kan kita teori itu kan kadang-kadang kan sama kalau dipraktekin kan nggak pas, nggak bisa pas loh ya. Itu teorinya kita nanam umur 1 bulan mungkin udah bisa diarit bangnya kan. Ternyata kita nanam terus kena kemarau, nggak ada hujan. Akhirnya pertumbuhannya nggak maksimal apa malah mati Pak? Iya, ada yang mati juga, Gitu. Nah ini Pak, kalau untuk di Palongan ini pakannya ini terdiri dari apa aja ini Pak? Ini sementara ini Mas kita pakai onggok singkong, terus pakai apa itu dedak, terus pakai bungkil sawit Mas, terus kita kasih molase sama garam. Onggok singkong, dedak, sama bungkil sawit. Nah Pak, saya tanyakan ini kira-kira takarannya kalau 1 bak ini Pak. Ini onggoknya berapa, bungkilnya berapa, dedaknya berapa Pak? Perkiraan Pak? Rencana itu kita ini Mas, istilahnya kan onggok, rencana kita, teori kita istilahnya kan onggoknya 10 kilo, dedaknya 1 on, bungkilnya 1 on. Oh itu yang akan dipraktekkan seperti itu? Rencana. Jadi harus ditakar seperti itu Pak ya? Nah Makan nanti dengan pakan seperti itu apakah Bapak mengandalkan hijauannya yang sudah ditanam itu diberikan dalam keadaan segar, apa mau dibikin silase Pak? Untuk sementara ini dalam keadaan segar Mas. Nanti kalau udah cukup itu drum itu kan kita masih punya 13 biji Mas. Nanti ya rencananya ada 30-an lah. Nanti kita bikin silase. Jadi kita biar ngaritnya sehari ngarit full gitu, kita tambahin ABK ada berapa gitu kan. Kalau udah tumbuh tanamannya itu gitu sehari full kita silase semua 30 drum itu kita penuhin semua gitu. Itu ya. Jadi sekali ngarit diolah sekalian. Gitu. Nah Pak, ini tadi Bapak menyampaikan mau pakai ABK. Kira-kira Bapak sudah punya hitung-hitungan apa belum nanti manajemen pakan, bayar ABK, dan nanti penjualan? Kira-kira ada nggak Pak bayangan soal keuntungan gitu? Ya ada Mas, ada bayangan itu udah ada. Ya biasanya gini Mas, aku setiap mau meraktekin pekerjaan itu saya berpikirnya dan hitung-hitungnya itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan Mas. Gitu. Jadi kita hitung terus kita otak-atik terus gitu Mas. Jadi perhitungan ketemu ya udah kita praktekkan gitu. Jadi walaupun belum praktek, tapi istilahnya udah diutak-atik dulu Pak ya. Dihitung matang-matang. Kira-kira untung dan ruginya gitu ya. Ya. Berarti manajemennya bagus banget Pak ya. Terus ini kalau mohon maaf biaya pembuatan kandang habis berapa Pak segini besar ini Pak? Habis 50 juta Mas. 50 juta ya. Berikut kayu, tukang semuanya. Ya seluruh lah Mas, seluruh udah jadi. Udah jadi ini 50 juta. Karena ini kayunya beli semua kayaknya Pak ya? Beli semua. Bukan gesek punya sendiri Pak? Bukan. Terus Pak, ini kenapa harus dibikin sedemikian tinggi tuh Pak ini Pak? Ya tujuannya sih istilahnya kan biar apa itu angin itu leluasa, terus kalau lihat-lihat di HP itu ya istilahnya amoniaknya biar istilahnya bisa keluar gitu loh Mas, biar dengan lancar keluar gitu. Oh gitu. Oh artinya ini Pak ya, orang mau ternak kambing itu sirkulasi udara juga sangat penting Pak? Sangat penting Mas, sangat penting. Kira-kira kalau sepengetahuan Bapak,
Jika orang tanpa mempertimbangkan sirkulasi udara, dampak buruknya di peternakan itu apa, Pak? Ya kemungkinan kalau kena amonia nggak bisa keluar, kemungkinan yang jelas yang pertama ya kambing nggak sehat lah Mas Nggak sehat penyakitnya. ya. Nah, yang paling faktor utama banget kemungkinan itu ya gudikan itulah kambing. Gudikan. Oh, jadi amonia itu juga bisa menyebabkan kambing gudik juga, iya, Pak ya, atau gatal-gatal yang lain, iya, Pak ya. iya, Makanya disiasati sedemikian tinggi, Pak. Iya. Ini berapa senti, Pak, ini kalau tiangnya yang cor ini, Pak? Kalau tiang cornya ini kan 80 cm Mas. 80 Jadi kalau senti, ya. disampaikan sampai lantai itu 100 cm Mas. 100 cm, 1 meter berarti, Pak ya? 1 meter ya kalau Iya, nyampe iya. lantainya. Cuman ini nanti beratnya soal naik turunin kambing aja, Pak ya. Iya, nanti karena pakai tinggi. Nanti pakai tangga Mas rencananya. Oh, pakai bikin tangga. Tapi plusnya kambing ini lebih sehat Iya, karena sirkulasi udara bebas. Terus iya. kalau tinggi seperti ini amonia ini kan tidak langsung ke atas ngenain kambing. Ngenain kambing gitu, Mas. Iya, iya, iya. Wah, berarti harus diteliti sedemikian rupa, Iya, Pak ya. bahkan ini Mas istilahnya kan kita itu harus lingkungannya juga istilahnya kan jangan banyak tanaman gitu loh Mas. Gitu biar gitu. angin bisa bisa leluasa. Saya coba lihat ke sini, Pak ya, Iya, untuk memastikan sekeliling kandang, teman-teman. Ternyata ini penting. Justru menurut Pak Budiono harus ada lahan terbuka seperti ini, Pak ya. Iya, iya. Pak, kalau banyak pohon apa enggak malah bagus loh, Pak, udaranya, Pak? Ya ini hitungan kita gitu loh Mas, kita biar ini apa sinar matahari lah Mas, kepentingannya sinar matahari Mas, biar kalau bisa sih harus masuk Mas, sinar matahari itu sebenarnya harus masuk. Gitu bisa ya? Masuk, iya. Oh, tak pikir kalau banyak pohon-pohonan itu malah bagus karena anginnya itu kan seger. Jadi ini lebih ke soal sinar matahari, Pak ya. Iya, iya. Wah, kandangnya panjang sekali dan ini budgetnya cukup banyak, teman-teman. Jadi beliau ini sudah punya usaha, tapi mau istilahnya investasi atau mengantisipasi jikalau memang satu usahanya kurang optimal gitu, Pak ya. Kurang cepet lah, kurang lancar seperti biasanya. Iya. Gitu. Kalau di daerah sini, Pak, kira-kira kalau orang ternak kambing manual, ngaritnya itu gampang apa susah, Pak? Ya, yang kita praktekkan itu ya ini apa yang 33 itu kita kan itu nyari lah Mas, nyari ya. Kadang-kadang berangkat jam 2 sore, jam 3 sore itu jam 5 udah pulang, udah cukup itu Mas. Oh, berarti ya enggak susah-susah, Pak ya. Kalau dalam kapasitas 33 manual terjangkau, Pak ya. Terjangkau. Tapi kalau 100 ekor kayaknya nggak mungkin lah Mas, nggak mungkin, nggak kuat. Kecuali kalau bang pakannya memang luas sekali, Pak ya. Iya. Tapi Bapak kalau breeding sama fattening perbedaannya sudah paham? Kalau istilah gini loh Mas, kalau breeding itu istilahnya kan terlalu ekstra Mas, perawatannya terlalu ekstra. Terus kita itu kalau selip istilah kambing minta kawin yang breeding itu, kita selip nggak tahu kan kita rugi gitu loh Mas. Aturan udah hamil kan, kita nggak tahu ciri-ciri kambingnya, nggak tahu gitu loh. Gitu. Jadi kalau angan-angan Bapak kayaknya breeding lebih ribet. Lebih ribet, harus umpama kan mau melahirkan, kan kita itu harus kita kawal lah Mas, harus kita tahu gitu loh. Jadi perhatian peternak juga harus lebih, Pak ya. Harus lebih. Kalau penggemukan kan yang penting kasih pakan gitu kan, sambil keliling kontrol kelihatan mana yang nggak sehat, mana itu kan udah gitu aja. Kalau udah kelihatan sehat ya udahlah, kita mau main kemana kan udah, yang penting pakan udah terpenuhi gitu. Iya. Tapi kalau misalkan perbandingan keuntungan Pak ini, Pak, mohon maaf walaupun Bapak ini kan memang niatnya fattening, Pak ya. Sama-sama 10 ekor betina kita mau breeding dan 10 ekor jantan di fattening. Kira-kira gambaran menang mana, Pak? Kalau gambarannya sebenarnya menang breeding sebenarnya, ya? Tapi ya itu perawatannya kan ekstra juga gitu ya. Tapi mungkin nggak Bapak nanti juga akan merambah breeding, kan ini Bapak kan tidak menangani secara langsung. Nantinya kan memang ada anak buah kandang. Ya itu kan ini rencana itu kan kandang sebelah itu kan buat breeding semua rencananya gitu loh. Yang tadinya 50 breeding, 50 penggemukan, nanti kan udah berdiri sini, jadi yang sebelah itu, yang separuh itu
kita bikin breeding, nanti kalau anaknya udah nyampe, yang laki kita pindah ke sini gitu loh, pindah yang kandang jadi baru. untuk bahan boxnya ngambil dari breeding sendiri. Ya, 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 ya. Jadi memang ke depan sistemnya dua konsep lah ya. Ya breeding, ya fattening. Tapi untuk sementara ini yang dimaksimalkan adalah fattening dulu, Pak ya. Dulu, ya, ya. Iya, iya, iya. Bapak, kalau soal untuk pemasaran gimana nanti Pak? Karena untuk kapasitas 100 ekor tentu bukan perkara mudah untuk mengeluarkan dari kandang sekaligus. Ya itu Mas, itulah kan kita kan yang tadi kan tak bilang kan kita hitung-hitung itu kan perhitungan itu kan ada 1 bulan bahkan sampai 2 bulan ya Mas ya. Waduh, kita kalau ngitung kalau miara kambing sebanyak ini gimana nanti kalau kita jual sendiri kan kita belum tahu Mas, namanya masih baru. Ya makanya itu saya cari-cari Mas, nyampe di Lampung Timur sana Mas, di Bandar Agung sana, yang bisa tak ajak kerjasama gitu loh Mas. Dia yang ngirimin semua barangnya sama kambingnya itu loh Mas, semua kambingnya itu. Jadi minta dia nanti juga yang jualin dia gitu loh, yang ngambil dia. Masalah harga aku nurut lah Mas, semuanya orang usaha kan istilahnya cari untung, terus istilahnya kan nggak hanya untung sekali, nantinya udah putus kan enggak ya, gitu loh Mas. Artinya untuk berkelanjutan lah Pak ya. Berkelanjutan. Iya, iya. Yang penting harganya ya istilah kata sesuai dengan pasaran itu Pak ya. Ya sebelumnya juga kan aku udah lihat-lihat toh Mas. Sebelum aku ke Lampung Timur itu aku kan lihat-lihat di pasar-pasar gitu loh Mas, di pasar. Oh, kalau segini ini harganya segini, kalau segini harganya segini gitu loh Mas. Jadi ini ya dia kirim ini ya udah sesuai dengan istilahnya kan perkiraan saya gitu loh Mas. Iya, 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 ya. Jadi memang segala sesuatunya benar-benar sudah dipertimbangkan ya Pak ya. Iya, iya, iya. Makanya kalau yang seperti ini kemungkinan istilahnya mengalami kendala atau tidak untung mungkin prosentasenya sedikit Pak ya. Karena semuanya sudah diutak-atik itu tadi dihitung sedemikian rupa supaya program ini benar-benar berjalan untuk kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Ya itulah Mas, kan teorinya kan kita teori Mas, kan kita praktekin kan ya belum tentu lah Mas, kan gitu. Ya ini semua obat-obatnya juga udah kita pelajari semua Mas. Udah ya, untuk penanganan penyakit apa-apa sudah dipersiapkan. Udah. Wah luar biasa. Nah Pak, ngomong-ngomong, ini Bapak kan kalau umur sudah cukup sepuh. Saya mau tanya, Bapak ini kelahiran Lampung Selatan atau mana Pak? Jawa Timur Mas, Banyuwangi. Banyuwangi. Desanya masih ingat Pak? Masih, Desa Pelampang Rejo. Kecamatannya? Kecamatannya mana ya itu? Kecamatan Celuring kalau Celuring ya. Bapak dulu merantau ke Lampung ini usia berapa? Aku dari kecil Mas, dari umur 7 tahun Mas. Oh, sama orang tuanya? Langsung di sini apa kemana dulu? Aku pertama itu di Raja Basa sana Mas. Dari Raja Basa Bandar Lampung? Iya. Namanya dusun apa desa itu Aji Menak. Terus dapat 1 tahun lah itu. Kita bawa lagi karena orang tua kan punya adik di Bandar Jaya sana, terbang di sana. Itu kan terus akhirnya dibawa ke sana, pindah lagi ke sana 1 tahun juga. Terus akhirnya dibawa ke sini tahun 77 Mas. Oh berarti 3 kali perpindahan Pak. Sampai sekarang menetap di sini. Dari tahun 77. Iya, iya. Kalau selama di Lampung ini pernah nggak tilik Banyuwangi? Oh pernah Mas, pernah. Masih ada keluarga di sana ya? Masih banyak, masih banyak. Oh ya, berarti silaturahmi masih terjaga, bukan sekedar lewat komunikasi tapi saling berkunjung Pak ya? Ya lewat komunikasi, ya berkunjung gitu. Jadi Pak Budiono ini teman-teman, beliau ini dari Banyuwangi. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua, di Lampung ini banyak suku Jawa yang lahir di Lampung ataupun suku Jawa yang benar-benar lahir di Jawa, merantau dan usaha di Lampung Pak ya. Iya, iya. Dan Pak Budiono ini contoh pengusaha sukses. Sudah punya pabrik, sekarang merambah ke peternakan kambing. Kita doakan semoga ke depan ini benar-benar maju, usahanya semakin maju, hasilnya maksimal. Bapak ada nggak keinginan nanti ke depan itu jadi pedagang kambing jual beli gitu Pak? Itu masih inilah Mas, masih kita pikir-pikir lah Mas. Nanti kalau inilah pikirannya ya itu tadi yang usaha pokoknya gimana nanti gitu. Oh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak ya? Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga
Bapak sekeluarga sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin. Saya mohon diri dulu Pak ya. Ya. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Budiono. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di jempol, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.